Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, hari Selasa, hari ke-18 dari bulan Ramadan 1446 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Al-Quran dan juga di Fakultas Ilmi Raqaiq dari Riyadhis Shalihin dan Qiraah Asyrah. Maka dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi matan dari Riyadhis Shalihin. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Nabi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amri mu'min inna amrahu kulluhu lahu khairun wa la yasdaka li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullahu ta'ala wa Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amri al-mu'min fa inna amrahu kulluhu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra'a shakara fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra'a sabara fa kana khairan lahu. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban lil amril mu'min innahu amrahu kulluhu khairan wa laysa li ahadin wa laysa jadida li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lahu. Rawahu Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahimahullah Nabi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lahu. Rawahu Muslim. Bismillah. Qala Imam Muslim rahimahullah ta'ala an Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu lahu khairun wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lahu. Rawahu Muslim. Bismillah. Qala Nawawi rahimahullah ta'ala an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lahu. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa Nabi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min amrahu kulluhu khairan wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min idza sabathu sarra syakara fa kana khairan lahu wa idza sabathu dharra sabara fa kana khairan lahu. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa Nabi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kulluhu khairan wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min inna asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lahu. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa an Abi Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'minin inna amrahu kulluhu lahu khairun wa laysa dhalika li ahadin lil mu'minin in asabathu sarra'u syakara fa kana khairan lahu wa in asabathu
ضراء صبر فكان خيرا له رواه مسلم. بسم الله عن أبي صهيب بسم الله عن أبي صهيب بن سنان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا المؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خير له وإن أصابته ضراء صبر فكان خير له. Bismillah. Qala An-Nawawi rahimahullahu taala wa an Anas radhiyallahu anhu qala lama thaqula an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ja'ala yataghasyahu faqalat Fatimah radhiyallahu anha wa karba abah faqala laisa ala abika karbun ba'dal yaumi falamma mata qalat ya abata ajaba rabban da'ah ya abata man jannatul firdausi ma'wah ya abata ila jibrila nan'ah falamma dufina qalat Fatimah alaiha salam ya Anas atobat anfusukum antahsu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam at-turaba. Hadal hadis barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Al-Bukhari, yang mana poin pendalilan di sini adalah kesabaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di saat beliau dalam keadaan sakaratul maut. Maka diriwayatkan dari Anas ibnu Malik, lama thaqulan nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka di saat Nabi sakitnya semakin parah, ja'ala yataghasyahu al-karbu. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam keadaan parahnya sampai dia terpingsan. Kemudian bangun lagi, kemudian pingsan. Maka ini dari keadaan Nabi di saat sakaratul maut, di saat dia dicabut nyawanya oleh Allah. Faqalat Fatimah radhiyallahu anha, maka berkata Fatimah, wa karba abatah. Maka ini adalah ucapan dari Aisyah yang menyayangi bapaknya. Wa karba abatah, maka kalimat wa seperti wa ra'sah, wa karba abatah, kalimat yang menyakitkan. Wa ra'sah maknanya oh kepala dia, wa ra'si oh kepalaku, dan seterusnya. Maka wa karba abatah, maka wahai ayahku yang dalam keadaan sakit parah, itu maknanya. Faqala, maka Nabi berkata kepada Aisyah, kepada Fatimah, laisa ala abika karbun ba'dal yaum. Maka wahai Fatimah, tidak akan ada bagi bapak kamu sakit yang paling parah setelah hari ini. Maka ucapan ini maknanya Nabi akan pergi ke Rafiqil A'la. Maka Nabi akan dicabut nyawanya, sehingga tidak ada lagi penderitaan setelah hari ini. Maka bertambah menangislah putri Nabi. Falamma mata, maka tatkala Nabi telah wafat, berkata putrinya, qalat ya abata ajaba rabba da'a. Maka dikatakan, wahai ayahku yang telah memenuhi panggilan Rabbnya. Maka setelah meninggal Nabi, Fatimah radhiyallahu anha dalam keadaan mengucapkan ucapan-ucapan kesedihan. Ya abata jannatul firdausi ma'wah. Maka wahai ayahku yang surga firdaus
adalah tempat kembalinya. Wa ya abatah ila Jibrila nan'ah. Maka wahai ayahku, yang kepada Jibril alaihi salam kami sampaikan wafatnya. Maka ini ucapan-ucapan dari Fatimah, dari ucapan Arab yang fushah, yang mengejawantahkan bagaimana kesedihan dari Fatimah ditinggal oleh bapaknya. Falamma dufina, maka di saat Nabi dikuburkan dan dimasukkan ke lahat, maka semua orang menaburkan dari tanah sebagai tanda perpisahan. Maka Nabi dikubur dan dibenamkan ke bawah, kemudian ditutup oleh tanah. Maka berkata juga Aisyah kepada Anas, "Atabat anfusakum?" Apakah kamu dalam keadaan senang? Apakah kamu dalam keadaan bahagia? Antahsu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-turab, di saat kamu menabur dan menutup kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apakah kalian dalam keadaan senang? Maksudnya di sini Fatimah merasakan sedih, di mana kaum muslimin meninggalkan Nabi dan mengubur Nabi dan menimbun Nabi dengan tanah. Maka berkata Aisyah, "Atabat anfusukum?" Maka apakah kalian dalam keadaan senang mengubur Nabi? Itu ucapan dari Fatimah dalam keadaan kesedihannya. Maka sakulan Nabi maknanya di sini adalah bertambah sakit Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan makna al-karb adalah sakit yang sangat parah dan didatangi malaikatul maut. Maksudnya sakit yang parah dan sakaratul maut datang menjemput. Itu makna al-karb. Adapun al-firdaus ma'ruf, jannatu firdaus yang paling tinggi. Maka makna dari hadis ini dan poin pendalilannya di mana? Poin pendalilannya barakallahu fikum dalam permasalahan babis sabr. Meskipun tidak ada lafaz sabr secara harfiah, sabara, tidak ada. Namun di sini menceritakan bagaimana kesabaran Nabi dalam keadaan sakit yang parah. Maka Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam utusan Allah. Allah sangat mencintainya. Namun dia adalah manusia. Kullu man 'alaiha fan. Dan juga kullu nafsin dha'iqatul maut. Maka dia masuk kepada keumuman ayat yang kami baca tadi. Dia tidak lekang dari dosa. Dan dia tidak lekang juga dari keabadian. Maka semua manusia fana dan akan meninggal. Dan Nabi telah diampuni dosa-dosanya, berbeda dengan manusia yang lain. Qad ghafara lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Di hadis muttafaqun alaih juga dari Aisyah dan di awal suratil Fath. Maka di sini Allah mengampuni dosa-dosanya dan Allah menjadikan sakaratul maut. Dan ibtila bagi para nabi, ibtila yang lebih besar daripada manusia biasa. Seperti di dalam hadis, asyaddul ibtila al-anbiya, tsummal amsal fal amsal. Bahwa yang paling dahsyat dari penderitaan manusia adalah para nabi. Maka para nabi ibtila, ujian yang butuh kesabaran itu sangat besar. Maka disebutkan ulul azmi minar rusul karena kesabaran mereka. Siapa yang bisa menyebutkan ulul azmi minar rusul? Man awalan? Nuh,
kemudian Ibrahim, kemudian Musa, kemudian Isa, kemudian Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka ini para nabi yang dinamakan ulul azmi, sangat besar sekali fitnah yang Allah berikan kepada mereka dan mereka bersabar. Maka di hadis tadi kami sebutkan inna asyad ibtilaan al-anbiya summal amsal fal amsal. Kesimpulannya, semakin orang bertakwa kepada Allah, semakin ujiannya besar. Karena Allah berfirman di awal surat Al-Ankabut, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Maka janganlah engkau mengira seseorang itu dibiarkan begitu saja mengatakan aku orang yang beriman, aku orang yang bertauhid, aku menjauh diriku dari penyembahan berhala. Apakah tidak akan diuji oleh Allah? Maka pasti diuji untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah, dan mana yang bersungguh-sungguh dalam imannya dan mana yang munafik. Maka di sini Nabi, meskipun di dalam bab ini tidak ada kalimat sabr, namun disebutkan bagaimana teladan sabarnya Nabi atas apa yang menimpa saat al-karb, sakit yang menyebabkan sakaratul maut. Dan faedah dari hadis ini selain dari sabr, bahwa Firdaus adalah surga yang paling mulia, paling atas. Dan di sini disebutkan oleh para ulama bolehnya sedikit dari mengeluh dalam keadaan sakaratul maut, di saat dipisah orang yang tercinta. Maka inilah poin pendalilan dari hadis ini yang berhubungan dengan